Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, itulah yang kita khawatirkan, bahwasanya pernikahan itu merupakan ujian yang tidak pernah kita duga kapan datangnya, sebagaimana cuaca di kota yang tidak pernah kita tahu. Cuaca asalnya panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas. Dan berapa banyak pernikahan yang asalnya settle, asalnya mapan, kadang-kadang berantakan hanya karena persoalan sepele yang akhirnya membesar, menjadi gede, dan akhirnya ketika mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dan akhirnya menjadi sebuah kerusakan di dalam komitmen kebersamaan yang sudah diikat bernama pernikahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, karena pernikahan itu sudah disebut oleh Allah dengan kata misaqon ghalidho. Kan antum paham ya, kita semuanya paham. Pernikahan itu disebut oleh Allah dengan kata misaqon ghalidho, yaitu adalah ikatan yang betul-betul melibatkan urusan dunia dan akhirat kita. Bukan hanya ikatan suci, tapi ikatan yang melibatkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan apapun yang terjadi di dalam pernikahan, jangan kita merasa selesai ketika di dunia, tetapi pasti akan ada sangkut pautnya kelak dalam kehidupan di akhirat, ketika masing-masing akan ditanya oleh Allah dan masing-masing akan berdiri di dalam pengadilan Allah, karena mereka sudah dihalalkan oleh Allah dan Allah sudah memberikan akad kepada mereka, tetapi akhirnya berpisah. Itu pun tidak akan lepas dari sebuah pengadilan Allah. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul betapa butuhnya kita semuanya di dalam pernikahan kita yang bernama ilmu. Karena ilmu itu adalah petunjuk. Ilmu merubah yang keruh menjadi bening. Ilmu merubah yang mentok, buntu, menjadi jalan keluar. Ilmu merubah kesulitan menjadi kemudahan selama kita memahami ilmunya dan selama kita jujur menjadikan ilmu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, karena tidak ada keberuntungan setiap pasangan kecuali mereka yang telah mendapatkan ilmunya. Dan itulah dahsyatnya kehidupan ilmu. Makanya saya ambilkan contoh betapa pentingnya kehidupan ilmu. Suami istri bertengkar, ya, kemudian mereka bertengkar karena satu masalah. Sang suami tahu bahwasanya kesalahan ini pada istrinya. Tapi sang suami ketika melihat istrinya yang tidak segera meminta maaf, maka sang suami meminta maaf dulu. Karena sang suami tahu, meminta maaf itu bukan karena dia salah dan istrinya benar. Meminta maaf itu karena dia tahu apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka berdua. Ketika sama-sama menjadi api, maka api ditambah api akan terjadi kebakaran yang dahsyat. Ketika yang satu menjadi api dengan sifat kerasnya, yang satu menjadi air yang sifatnya memadamkan. Karena terkadang panasnya api, teriknya api itu tidak perlu dibalas dengan api yang lebih besar, tetapi cukup dibalas dengan air. Kemudian sang suami ketika dia tahu ilmunya, apalagi memaafkan. Memaafkan itu merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan kita menjumpai salah satu di antara nama 8 pintu surga itu, salah satu namanya itu kan pintu al-afina aninas, yaitu pintu, salah satunya pintu surga itu adalah pintu memaafkan. Makanya nanti pada waktu kajian The Homeland of Solihin ikut, nanti saya akan membahas pintu-pintu surga itu namanya apa saja. Lalu setelah dia mengetahui semua perkara itu, lalu kemudian dia meminta maaf kepada istrinya walaupun dia tahu bahwasanya istrinya yang salah. Maka akhirnya persoalan itu akhirnya menjadi yang asalnya keras kemudian menjadi lembut, disebabkan ketika salah satunya memahami ilmu, lalu mengamalkan ilmu itu, mempraktekkan ilmu itu, dan dia paham pernikahan itu tidak ada kalah menang. Meminta maaf tidak menjadikan kamu lebih menang, dimintain maaf tidak menjadikan kamu lebih menang, meminta maaf tidak menjadikan kita menjadi kalah di hadapan orang yang kita berikan maaf atau kita mintain maafnya. Sama pula dibalik. Ketika suami istri bertengkar, sang suami keras nih. Ketika dia lagi membatu, ketika dia lagi menjadi api. Istrinya tahu yang salah suaminya. Tetapi karena dia tahu bahwasanya pernikahan itu bukan masalah kalah dan menang, tetapi dia juga ingat hadis Rasulullah dalam satu ilmu dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik perempuan itu adalah ketika mendapati kemarahan suaminya,
maka dia tidak akan pergi kemana-mana, dia akan mendekat kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas dada suaminya, lalu dia berkata, la adzuku ghamsan hatta tarda. Sesungguhnya aku tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho kepada diriku. Walaupun istrinya tahu yang salah itu suaminya. Tapi karena dia tahu bahwasanya salah satu sifat dan karakter wanita surga itu adalah yang meminta maaf terlebih dahulu. Untuk meredakan kemarahan dan kejengkelan hati suaminya, dia yang meminta maaf dulu. Dan dia melakukan itu karena dia mengerti ilmunya. Basicnya ilmu dalil yang dia pernah pelajari, lalu dia amalkan. Tanpa dia menuruti perasaan, tanpa dia menuruti praduga, dia lakukan itu. Dia dekati suaminya, dia letakkan tangan di atas dia letakkan tangan atau di atas tangan apa? Di atas dada di atas dada istrinya. Maka pada saat itulah kemudian persoalan itu akan mencair dan akhirnya menghasilkan keberkahan. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti ilmu adalah obat dari setiap problematika yang kita jumpai, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berdakwah, dalam kehidupan kita menjalani muamalah dan interaksi bersama dengan umat, bahkan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga pun kita harus memerlukan ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Berarti kalau keluarga kita tanpa ada ilmu yang mengontrol bagaimana setiap perjalanan kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita gelap. Kalau bukan karena ilmu, karena istri akan selalu merasa benar dengan perasaannya, apalagi ditambah dengan sifat-sifat latar belakang dan basic yang dia miliki. Sang suami akan merasa benar dengan logikanya, apalagi ditambah dengan basic dan kulturnya. Dan itu tidak akan ada selesainya. Karena apa? Tidak ada yang mempertemukan antara kekuatan logika dan kekuatan perasaan, kecuali yang memadukan berada pada titik tengahnya itu adalah ilmu yang menjadi syariat. Karena syariat tidak pernah berpihak kepada laki-laki, syariat tidak pernah berpihak kepada perempuan. Dan itulah indahnya ilmu. Makanya maaf ya, jangan dijadikan ilmu menjadi pembenaran. Kalau ada satu tema tentang kajian kok sesuai dengan maunya kita pengennya dengarkan ke pasangan kita. Tanpa kita mengevaluasi diri kita. Seringnya kan gitu. Ada satu makalah yang menurut kita cocok nih untuk pasangan kita. Lalu kemudian kita langsung kirimkan. Sebagaimana dia juga mengirimkan, misalkan ada satu kajian video bagus nih untuk suami saya atau untuk istri saya, kita kirimkan ke istri kita. Padahal pada saat itu kita pun sedang lupa untuk mengevaluasi kekurangan kita. Jangan menjadikan ilmu menjadi tameng pembenaran, tapi mari kita jujur, jadikanlah ilmu di tengah-tengah menjadi petunjuk. Supaya sang suami tidak selalu merasa benar dengan jalur pemikiran dan logikanya, supaya seorang istri itu tidak selalu benar dengan perasaannya. Apalagi ditambah meme-meme yang menurut saya khawatir meme ini akan mempengaruhi jalan berpikir. Ketika banyak sekali video yang selalu menerangkan wanita selalu benar, kalau salah kembali kepada pasal pertama. Walaupun bersanda, anak khawatir itu akan terekam di bawah alam sadar. Dan akhirnya dia akan merasa benar dalam apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, tanpa dia merasa mengevaluasi apa yang telah dia lakukan kepada pasangannya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah pentingnya kehidupan kita di dalam keluarga itu adalah kehidupan bersama dengan keluarga. Yaitu dengan ilmu yang kita harus bahas. Makanya moga-moga nanti satu waktu ketika kita kajiannya sudah offline gitu, kita bisa ketemu dalam satu camp gitu ya, family camp gitu ya. Mungkin ada Syamila family camp. Kita bahas bareng-bareng gitu, apa yang harus kita ilmui. Karena pada dasarnya ketika saya menyampaikan masalah keluarga itu bukan karena saya merasa paling tahu, bukan merasa paling senior, tidak. Justru saya banyak belajar. Dari apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah nasihat internal untuk saya. Karena apa? Pernikahan itu tidak ada waktu yang disebut dengan zona nyaman. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.